Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata. Bulan puasa merupakan momentum yang tepat untuk lebih peduli terhadap sesama yang mengalami kekurangan. Kepada para anak yatim, Ketua DPR berpesan agar tidak berputus asa dan rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Ketua DPR RI Setia Novanto berpesan, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata, tapi menjadi momentum untuk lebih peduli terhadap sesama yang kekurangan. Ketua DPR RI juga meminta para anak yatim tidak berputus asa dan rajin belajar. Pimpinan DPR RI bersama Persaudaraan Istri Anggota atau PIA dan Setjen DPR RI menyelenggarakan buka puasa bersama 1.000 anak-anak yatim dari wilayah Jabodetabek di Aula Masjid Baitur Rahman, Kompleks MPR DPR RI Jakarta. Turut hadir Ketua BWRT DPR Rum Kono, Sekjen DPR Ahmad Junet. Ketua DPR RI Setia Novanto menekankan kepada anak-anak yatim tetap percaya diri agar mampu meraih masa depan cerah dan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Bapak mengajak anak-anakku agar rajin belajar supaya dapat mencapai cita-cita dan tidak boleh putus asa dan malas. Karena orang sukses adalah orang yang berakhlak dan rajin belajar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan acara buka puasa bersama anak yatim ini menjadi momentum untuk lebih peduli terhadap anak-anak yatim, baik yang berada di sekitar DPR RI maupun yang ada di panti asuhan. Fadlizon menambahkan anak yatim juga merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai masa depan cerah. Jakarta, Bogor, dan sekitarnya ya, sebagai komitmen bahwa kita tentu dalam bulan Ramadan ini selalu mengingat anak-anak yatim dan berdoa bersama mereka. Ardi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pemanfaatan dan pengembangan riset secara berkesinambungan terkait energi panas bumi di Indonesia sebagai salah satu upaya pemanfaatan sumber energi alternatif nasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah membahas soal pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan pemerintah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertemuan membahas mengenai tindak lanjut peran pemerintah dalam kegiatan eksplorasi panas bumi. Agus Hermanto menjelaskan landasan hukum bagi pelaksanaan riset bidang panas bumi sudah ada, yakni Peraturan Menteri, anggarannya pun telah tersedia. Namun pembentukan badan riset atau pusat penyediaan data dan informasi panas bumi masih belum terrealisasi. Untuk itu ia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan rencana tersebut untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Itu sekarang uangnya sudah ada di SMI. Peraturannya, landasan hukumnya sudah dikeluarkan, baru saja keluar yaitu Peraturan Menteri ini. Dan sekarang tinggal badan risetnya atau pusat risetnya. Pusat risetnya dulu sudah kita bentuk, kita ketok, tapi pembentukannya masih belum sempurna. Tadi saya sampaikan, saya sarankan secepatnya untuk disempurnakan. Kemudian pekerjaan sudah ada, pekerjaan panas bumi kan sudah nunggu banyak, tinggal melaksanakan sehingga pertemuan hari ini adalah untuk memantapkan. Agus Hermanto menyebut saat ini yang dibutuhkan adalah keinginan dan keseriusan dari pemerintah untuk pemanfaatan sumber energi alternatif tersebut. Agus Hermanto menambahkan pemerintah harus segera membentuk pusat riset energi panas bumi yang dapat melibatkan sejumlah ahli panas bumi dari perguruan tinggi dalam melakukan riset secara kontinu. Input dari universitas sangat diperlukan. Sedangkan input dari universitas kan dari pusat riset tidak perlu membiayai. Karena universitas sudah dengan sendirinya melaksanakan riset tersebut, sehingga riset yang selama ini hanya masuk laci saja dapat kita pergunakan riset tersebut untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Oki dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan identifikasi masalah penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Kendari pada pertengahan Mei lalu. Komisi 5 juga mendesak pemerintah provinsi untuk mengawasi izin lingkungan dari seluruh industri maupun usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Komisi 5 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membahas penanganan pemulihan dan perbaikan sarana infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Michael Watimena mengatakan, banjir di Kendari disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingginya sedimentasi di Sungai Wanggu yang mengalir menuju Teluk Kendari dan alih fungsi hutan, yang menyebabkan berkurangnya area serapan air, karena banyaknya wilayah hutan yang berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Untuk itu menurut Michael, pemerintah provinsi perlu melakukan identifikasi masalah terkait penyebab banjir di Kota Kendari, sehingga tidak hanya normalisasi sungai, namun juga penanganan sedimentasi juga secara lebih serius dan pembangunan proyek drainase yang perlu didukung oleh pemerintah pusat. Ada Kementerian PUPera. Dengan adanya surat Kementerian PUPera, dalam pasal 65 tadi dijelaskan bahwa drainase itu juga menjadi tanggung jawab daripada pembiayaan APBN. Sehingga ke depan harapannya dengan identifikasi masalah yang terjadi di area-area kota maupun juga area-area kabupaten yang menimbulkan banjir itu sendiri yang akibat daripada drainase itu bisa dapat ditangani dengan baik ya. Anggota Komisi 5 DPR Hamka Bakokadi menghimbau Pemprov Sulawesi Tenggara untuk membangun sempadan atau dinding sepanjang sungai yang dapat menahan longsor dinding sungai sebelum dilakukan pengerukan sedimentasi sungai. Hamka mengatakan banjir di Kendari disebabkan oleh abrasi yang terjadi di hulu sungai karena aktivitas industri dan pertambangan. Foto-foto Anda. Tidak ada satu bendungan pun yang membatasi antara kiri kanan sungai dengan daratan. Jadi sedikit saja naik, ya pasti banjir lah. Apalagi misalnya kalau memang sedimentasinya tinggi. Memang iya, selalu persoalannya itu. Industrialisasi, pertambangan. Nah itulah yang disebutkan tadi, sebaiknya melek hukumlah sedikit semua kepada industri-industri ini supaya sadar bahwa dia melakukan itu tanpa melakukan mungkin studi lingkungannya. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.